Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran manajemen perkantoran. Kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi perkantoran bisnis trip. Kira-kira apa aja sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Nah, yang akan kita bahas yang pertama, pengertian dan fungsi agenda kerja pimpinan. Kedua, mengatur jadwal acara kegiatan pimpinan. Ketiga, fungsi manajemen kegiatan pimpinan. Keempat, macam-macam perjalanan dinas. Dan yang terakhir, langkah-langkah untuk mengukur perjalanan dinas. Yang pertama yang akan dibahas yaitu terkait pengertian dan fungsi agenda kerja pimpinan. Menurut salah satu ahli yaitu Bapak Sumarto, pengertian dari agenda kerja pimpinan adalah suatu perencanaan jadwal aktivitas seorang pemimpin yang dibuat berdasarkan waktu pelaksanaan serta kesepakatan atas janji yang telah ditetapkan. Lalu materi berikutnya ada fungsi agenda kerja pimpinan menurut salah satu ahli yaitu Ibu Sedianingsih. Fungsi yang pertama yaitu digunakan untuk mencatat perjanjian atau jadwal pertemuan yang telah direncanakan. Atau dalam arti lain, fungsi utama agenda kerja adalah mencatat semua janji dan pertemuan yang sudah direncanakan, di mana dengan adanya catatan ini, pimpinan tidak akan melewatkan pertemuan penting dan bisa mengatur waktu dengan baik. 2. Berperan sebagai alat bantu pengingat yang berisi informasi mengenai lokasi serta pihak yang terlibat. Di lain, agenda kerja bukan hanya mencatat jadwal, tapi juga menyimpan informasi penting seperti lokasi pertemuan, siapa yang akan hadir, dan hal apa saja yang perlu dibahas. Dan dengan adanya catatan ini, pimpinan bisa lebih siap menghadapi pertemuan tanpa harus mencari-cari informasi di menit terakhir. Dan fungsi yang terakhir atau yang ketiga yaitu mempermudah akses terhadap informasi yang relevan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan. Fungsi yang ketiga yaitu agenda kerja juga membantu dalam menyimpan dan mengorganisir informasi penting yang dibutuhkan sebelum suatu kegiatan atau pertemuan berlangsung. Misalnya, sebelum rapat dengan klien, pimpinan bisa kembali melihat data-data yang sekiranya dibutuhkan, seperti data tentang penjualan, laporan keuangan, syarat dan ketentuan bisnis, atau dokumen lain yang relevan agar lebih siap saat berdiskusi. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengatur jadwal acara kegiatan pimpinan? Menurut Sedianingsih dan kawan-kawan tahun 2010, di mana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mengatur jadwal kegiatan pimpinan. Nah, pertama, menerima dan mengumpulkan surat atau bahan acara kegiatan pimpinan. Artinya, proses awal di mana seseorang menerima dan mengumpulkan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pimpinan, seperti undangan, agenda rapat, atau mungkin materi presentasi. Nah, hal ini bertujuan agar semua informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pimpinan terkumpul dengan rapi dan tentu saja siap digunakan. Kedua, menyusun acara kegiatan pertanyaan yang berkaitan dengan acara kegiatan pimpinan. Nah, ini berarti menyusun jadwal atau susunan acara yang akan diikuti selama kegiatan pimpinan, serta menyiapkan pertanyaan yang mungkin muncul atau perlu ditanyakan terkait acara tersebut. Nah, tujuannya agar kegiatan berjalan lancar dan pimpinan siap menghadapi diskusi atau pembahasan penting. Ketiga, menjawab secara tepat setiap pertanyaan yang berkaitan dengan acara kegiatan pimpinan. Artinya, memberikan jawaban yang jelas, akurat, dan sesuai ketika ada pertanyaan seputar acara atau kegiatan pimpinan agar informasi yang disampaikan tetap benar dan profesional. Nah, yang terakhir, mengingatkan setiap acara kegiatan pimpinan. Artinya, memastikan pimpinan selalu ingat jadwal kegiatan yang akan berlangsung dengan memberi pengingat tepat waktu. Selanjutnya, apa saja fungsi manajemen kegiatan pimpinan? Menurut Henry Fayol, fungsi manajemen terbagi menjadi 5 elemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Elemen pertama yaitu perencanaan, di mana ia menentukan tujuan, jadwal, dan agenda perjalanan dinas, termasuk acara terkait sebelum dan sesudahnya. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yakni mengatur transportasi, akomodasi, dokumen, keuangan, serta kebutuhan pimpinan selama perjalanan.
Ketiga, pengkoordinasian, yaitu memastikan semua pihak memahami tugasnya dalam perjalanan dinas. Keempat, pelaksanaan, yaitu rencana perjalanan, memantau kelancaran agenda, dan memastikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan pimpinan selama kegiatan perjalanan. Kelima, yaitu pengendalian, yakni mengevaluasi perjalanan, menyusun laporan, dan menindaklanjuti hasil pertemuan. Berikutnya, apa saja manfaat kegiatan perjalanan dinas pimpinan? Manfaat dari kegiatannya yakni sebagai pedoman bagi pimpinan, menentukan durasi pengganti pimpinan, mempermudah administrasi, dan membantu perencanaan perjalanan. Materi selanjutnya yaitu macam-macam perjalanan dinas. Perjalanan dinas atau perjalanan dinas pimpinan dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi tujuan, sarana transportasi yang digunakan, lama waktunya, dan wilayah negara tujuan. Yang pertama, berdasarkan tujuannya dapat dibagi ke pengawasan di kantor atau perusahaan cabang, ada seminar diklat berupa pendidikan dan pelatihan, lalu ada tender atau proyek, janji temu atau pertemuan rapat, lalu ada penjajakan kerjasama, ada acara seremonial, dan yang terakhir ada kegiatan sosial. Lalu berdasarkan sarana transportasi dapat dibedakan menjadi perjalanan dinas lewat darat, lewat udara, dan lewat laut. Lalu ada berdasarkan durasi waktu, di mana dibedakan menjadi pengawasan di perjalanan dinas 1 hari, ataupun bahkan lebih dari 1 hari. Lalu berdasarkan wilayah tujuan dibedakan menjadi perjalanan dinas dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang terakhir berdasarkan kebijakan perusahaan, sebagai contoh PT XYZ, di mana perusahaan tersebut membagi menjadi 2, yaitu ada perjalanan dinas dalam negeri jarak minimal 60 km dari wilayah kerja perusahaan, dan yang kedua ada perjalanan dinas luar negeri berdasarkan penugasan perusahaan ke luar negeri. Materi yang terakhir yaitu langkah-langkah mengatur perjalanan dinas. Jadi langkah-langkah mengatur perjalanan dinas terbagi 2. Yang pertama, mempersiapkan rencana perjalanan dinas, di mana dibagi menjadi 3, yaitu jenis perjalanan dinas, tempat perjalanan dinas, dan lamanya perjalanan dinas. Kemudian yang kedua, mempersiapkan dokumen perjalanan dinas, terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, dokumen internal, yaitu surat tugas, surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Yang kedua, dokumen eksternal seperti paspor, fiskal, visa, exit permit atau tanda bukti perizinan, health certificate, tiket perjalanan, voucher penginapan, dan alat pembayaran. Yang terakhir, mempersiapkan daftar perjalanan atau itinerary seperti waktu keberangkatan, tempat tujuan, berapa lama, jenis transportasi yang akan digunakan, acara perjalanan, dan kapan tiba di tempat tujuan. Dari video pembelajaran terkait bisnis trip dari kelompok kami, apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.